cuci tangan sebelum masuk ke kampung, juga di pengatur suhu itu dicek suhunya berapa supaya kita tahu kalau suhunya tinggi. Nah, ini dimohon untuk istirahat dulu supaya suhunya nanti turun gitu. Nanti setelah turun baru dia dipersilahkan. Kurang lebih seperti itu pas fajar. Oh iya, kalau boleh tahu nih Pak Jogun, ini tentunya ada kendala-kendala dari masyarakat yang mau diperiksa kondisinya dan ada yang tidak. Ini solusinya seperti apa untuk bisa agar masyarakat itu mau kita periksa kesehatannya dengan menggunakan meteran ukuran suhu udara itu, suhu tubuh? Ya, yang namanya masyarakat banyak ya Mas ya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Itu saya kira di mana-mana wajar. Termasuk di sini juga ternyata dari sekian masyarakat itu ada juga 1, 2, 3 yang maunya itu nggak usah melalui pemeriksaan, masuk ya masuk, keluar ya keluar tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa diperiksa suhunya. Apalagi kemarin waktu ada aturan warga untuk membedakan warga kos, warga asli sini, kemudian warga perumahan, itu kan kami memberi kartu Mas, memberi kartu. Kalau warga itu kartunya hijau, kemudian kalau orang kos kontrak itu kartunya kuning, kemudian untuk perumahan itu warnanya merah, sehingga untuk membedakan ini warga kos, ini warga perumahan, ini warga asli sini gitu. Sehingga waktu kami mengadakan peraturan dari yang mau masuk itu dari mana asalnya, kemudian mau kemana, kita akan jelas tujuannya orang itu, sehingga penyebaran COVID ini bisa diantisipasi dengan mereka asalnya datang dari mana, dari zona merah atau zona hijau. Saya kira kita lebih berhati-hati Mas dalam menerima tamu ini. Begitu Mas, kurang lebihnya yang kami lakukan dengan teman-teman. Oh ya, begitu Pak Jogun ya. Kalau boleh bincang-bincang di luar daripada petugas jenengan sebagai petugas COVID-19 di Desa Delingsari Gamping Tengah ini, berkaitan dengan saat ini kan banyak Pak Jogun, banyak pengangguran akibat orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan sebagainya. Ini sebetulnya untuk dalam segi agama itu membuat pastinya ya. Dari kita lebih tabah itu seperti apa Pak Jogun ini? Bisa memberikan mungkin sebagai dari segi agama gitu Pak Jogun. Ya, memang Allah itu menurunkan apa saja mesti ada balannya ya. Misalnya ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, mesti berdua ya. Termasuk Allah ini memberikan kita virus corona ini, memberikan cobaan pada kita. Memang ini banyak sekali dampaknya pada masyarakat, terutama yang dulunya bisa bekerja dengan baik, tapi karena situasi yang seperti ini banyak yang berhenti kerja, sehingga kehilangan mata pencaharian, penghasilan, sehingga betul-betul mengurangi. Apalagi kita diimbau untuk diam di rumah. Dengan tinggal di rumah itu ya berarti kita tidak bekerja. Apalagi yang cuma buruh, kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Lain halnya dengan orang yang sudah punya gaji pokok, misalnya guru, PNS atau yang lainnya, itu tidak mungkin merasakannya lain ya. Seperti buruh-buruh itu lebih merasakan. Namun demikian
sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa Allah itu memberikan sesuatu mesti ada manfaatnya. Nah, dari konflik ini juga saya kira banyak bisa diambil beberapa manfaat yang banyak sekali, terutama dengan mungkin kalau itu dihubungkan dengan agama ya, misalnya dengan cuci tangan. Kita dengan cuci tangan itu kita bisa bersih, atau huru minal iman kalau nggak salah ya, kebersihan itu sebagian dari pada iman. Nah, dengan demikian, dengan menjaga kebersihan ini, insya Allah nanti akan iman kita akan lebih kuat juga dalam kita pakai masker itu juga supaya mungkin kita dapat pelajaran kalau kita bicara itu hati-hati gitu ya, hati-hati supaya tidak bicara yang semaunya gitu. Kemudian juga kita tidak bersentuhan. Nah, ini tidak bersentuhan, apalagi lain jenis ya. Kalau dalam agama kan anjurannya emang nggak mudah untuk siapa yang harus bisa boleh disentuh, siapa yang tidak. Nah, dengan konflik ini kita betul-betul sekarang harus jaga jarak, tidak boleh bersentuhan, bersalaman ya, sehingga itu insya Allah bisa mengamalkan ajaran agama juga, Mas Fajar. Oh iya, begitu Pak Gunawan ya. Banyak panjang lebar sudah Pak Jogun sampaikan kepada MCTV. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mematuhinya gitu. Untuk yang pertanyaan terakhir Pak Gun, untuk pertanyaan terakhir itu harapan dari Pak Jogun apa kepada pemerintah ini berkaitan dengan wabah COVID-19 yang kita terus sekarang ini gitu. Ya, kalau harapan saya, mungkin harapan masyarakat banyak ya. Ini pemerintah juga harus tanggap dengan adanya konflik ini, untuk tanggap untuk bisa memberikan solusi bagaimana cara bisa menjaga supaya virus corona ini tidak bisa menyebar itu dengan caranya pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ini selalu pemerintah selalu menghimbau. Di samping itu juga karena konflik ini menimbulkan dampak terutama dalam perekonomian. Nah, ini saya harapkan pemerintah itu banyak sekali memberikan bantuan-bantuan yang wujudnya sembako atau bahan makanan yang lain supaya bisa membantu masyarakat yang kekurangan, yang benar-benar merasakan dampak dari konflik ini. Ya, bantuan bisa berwujud uang, bisa berwujud sembako atau yang lain, ataupun ilmu pengetahuan, itu juga lebih bermanfaat. Ini himbauan harapan dari saya, mungkin juga masyarakat yang lain. Kemudian tidak segan-segan juga pemerintah itu untuk memberikan motivasi pada seluruh warga agar kita lebih semangat untuk menghadapi COVID-19 ini, Mas Fajar. Oh iya, terima kasih Pak Jogun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan panjenengan tadi, Pak Jogun selaku petugas COVID-19 di Dusun Delingsari, Sleman, Yogyakarta, bisa didengar oleh warga di masyarakat Indonesia yang berada, bahkan didengarkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Harapannya adalah yang tadi telah disampaikan oleh Pak Jogun. Terima kasih Pak Jogun. Mudah-mudahan bisa memberkahi apa yang jenengan sampaikan. Saling mendoakan. Terima kasih Pak Jogun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.